Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Padilla Hardian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai UTS Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Cian Romadona Hasoltin Eskom Mkom. Oh ya, dan untuk NIM saya yaitu 230401020018. Oke, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Tapera pada Platform X Menggunakan Naive Bayes dan SPM, yang ditulis oleh Anis Maulidatur Rizkia dan Ikadek Dwi Nuryana dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2024. Itu untuk identitas jurnalnya. Oke, selanjutnya yaitu untuk latar belakang dari materi yang saya bawakan ini adalah pertama yaitu tapera. Tapera merupakan potongan gaji 3%. Potongan 3% gaji pekerja yang diatur pada PP No. 21 tahun 2024 yang merupakan wajib bagi PNS, swasta, dan freelance. Debat masyarakat di platform X atau yang dulunya Twitter, yaitu kurang lebih 25,25 juta pengguna Indonesia dengan ranking nomor 4 dunia. Dan tujuan dari jurnal ini adalah klasifikasi sentimen tweet untuk mengetahui opini publik. Dan pentingnya jurnal ini itu untuk analisis sentimen yang bantu pahami emosi, yaitu positif, negatif, netral via text mining. Jadi pada jurnal ini membahas mengenai tapera dan bagaimana sentimen publik di media sosial X terhadap topik tersebut, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada analisis sentimen, itu merupakan klasifikasi teks ke positif, negatif, netral, menggunakan machine learning seperti Naive Bayes dan SPM. Naive Bayes, lalu Naive Bayes adalah berdasarkan sebuah algoritma yang digunakan berdasarkan probabilitas dan efisien untuk teks besar, karena akurasinya lebih besar dari KNN dan DT di studi sebelumnya. Ini berdasarkan jurnal tersebut ya. Dan SPM yaitu sebuah algoritma untuk memisahkan kelas dengan hyperplane dan menahan overfitting. Ini juga sama, akurasinya lebih besar dari KNN dan GT di studi lain. Nah, lalu penelitian terkaitnya adalah komparasi Naive Bayes dan SPM pada isu cipta kerja. Ini untuk dan e-wallet ya. Di sini ada di mana hasilnya adalah SPM 78% dan e-wallet menggunakan Naive Bayes yaitu 94,9%. Oke. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan oleh penulis atau alur di sini menggunakan alur KDD yaitu Knowledge Discovery in Database, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi pola pada dataset secara runut sehingga data dapat dengan mudah dipahami. Nah, datanya adalah 1280 tweet dan di crawling via tweet harvest dengan keyword tapera dalam bahasa Indonesia. Nah, ini untuk diagram alurnya ya. Pertama itu mulai dulu. Di mana data selection yaitu crawling yang dia bilang itu dari tweet harvest, lalu pre-processing itu ada banyak proses ya di dalamnya seperti cleaning, case folding dan sebagainya, itu akan dibahas di next slide. Lalu ada transformation seperti labeling, TF-IDF, data selection, split data. Nah, selanjutnya itu data mining. Dimana ini inti dari proses semua ini. Dia menggunakan smooth juga supaya lebih terkalibrasi ya. Dan evaluasinya yaitu menggunakan confusion matrix dan lalu menjadi cross validation dan selesai. Itu untuk keseluruhan alurnya. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu pre-processing setelah data crawling ya. Yang pertama adalah cleaning, yaitu hapus URL, hashtag, mention, dan emoticon. Yang kedua yaitu case folding. Nah, dimana ini ada contohnya ya, dengan tweet aslinya adalah dia mengetag beberapa user ya. Misalkan add quarter daddy dan add snatch dan mungkin dia gak mau
Dan komennya tuh mungkin dia gak mau ikut BPJS dan Tapera juga. Setelah di cleaning, dia akan berubah menjadi mungkin dia gak mau ikut BPJS dan Tapera juga. Ini clean, gitu ya. Nah, selanjutnya case folding, di mana semua hurufnya diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini hanya kapitalnya menjadi kecil ya. Nah, selalu normalization, yaitu sesuaikan dengan KBBI. Jadi bahasanya menjadi formal ya. Di sini misalkan nggak menjadi tidak, terus apa lagi ya? Oh, nggak ada, itu aja contohnya. Dan untuk tokenizing, nah ini memecah per kata. Di sini semua kaca dipecah menjadi sebuah token gitu ya, per katanya gitu. Nah, lalu selanjutnya stop word removal, yaitu hapus kata yang tidak penting via sastrawi. Nah, ini stop word removal itu banyak ya, karena di sini seperti dia itu karena dia itu tidak penting, jadinya yang diambil itu cuman mungkin mau ikut BPJS Tapera. Ini kata kunci pentingnya. Itu karena eh, di sini tidak juga tidak masuk ya, dan tidak masuk juga tidak masuk. Gitu. Lalu stemming yaitu mengubah menjadi ke kata dasar. Nah, dan hasil stemming adalah mungkin mau ikut BPJS Tapera. Itu ya. Oke, selanjutnya setelah preprocessing yaitu transformation. Ya, di transformation ini ada beberapa proses ya. Sini ada 3, yaitu pelabelan, di mana insert lexicon menggunakannya, di mana skor lebih dari 0 adalah positif, dan skor kurang dari 0 adalah negatif, sementara skor 0 adalah netral. Gitu ya. Di mana di sini hasil, lalu selanjutnya akan dibobotkan menggunakan TF-IDF, di sini menggunakan frekuensi kata gitu ya. Nah, di sini setelah dihitung untuk pembobotannya menggunakan TF-IDF, hasilnya adalah seperti ini ya, Tapera 0,133 sekian, dan bayar itu 0,47 sekian sekian, dan kerja itu 0,13 sekian sekian sekian. Gitu. Lalu untuk fitur selection menggunakan Chi-square, itu memilih 2000 fitur terbaik dari 3490. Nah, itu untuk metode transformation-nya. Nah, selanjutnya adalah data mining dan evaluation. Pertama, di sini klasifikasi menggunakan naive Bayes ya, menggunakan model multinomial atau complement atau Gaussian, sementara menggunakan juga alpha dan var smoothing 0,01 atau 0,1/0,1. Dan SVM-nya menggunakan kernel linear /RBF/poly semicolon C sama dengan 1/2/3. Nah, lalu rasio datanya adalah 80/20, di mana lalu bisa juga menggunakan 70/30 dan 60/40 dengan atau tanpa SMOD untuk balance data. Nah, ini rasio datanya ya. Dan untuk evaluasinya yaitu menggunakan confusion matrix dengan yang dicari ada accuracy, /precision, /recall, /f1 score, dan menggunakan k-fold CV di mana k sama dengan 2 min 10. Oke, selanjutnya adalah diagram alir dari metode naive Bayes ini. Mungkin secara pengertian, naive Bayes merupakan metode klasifikasi yang mengelompokkan objek berdasarkan ciri-cirinya menggunakan dasar probabilitas. Naive Bayes memiliki perhitungan yang mudah dipahami, cepat, dan efisien, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Nah, ini untuk diagramnya ya, di mana diagramnya itu seperti pada di bagian sebelah kiri. Ketika mulai akan memproses hasil preprocessing data itu ya, yang di slide sebelumnya ya sudah rapi. Lalu probabilitas akan dihitung setiap kategori. Nah, di mana apabila hasilnya positif lebih besar dari negatif, kalau iya dia akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya, yaitu ya, jika positif lebih besar dari netral, dan jika iya adalah klasifikasi positif. Namun jika tidak, maka dia akan ke klasifikasi netral dan selesai. Nah, lalu jika di proses pertama yang di atas ini
positif lebih kecil dari negatif, maka dia akan masuk ke percabangan kedua, yaitu jika negatif lebih besar dari netral, kalau ya maka klasifikasi negatif, kalau tidak maka klasifikasi netral. Itu ya untuk diagram alir dari naive Bayes yang digunakan di sini. Oke, nah selanjutnya karena menggunakan dua metode ya, yaitu naive Bayes dan SVM atau support vector machine. Nah ini support vector machine ini merupakan metode klasifikasi yang memisahkan titik dari dua kelas yang berbeda dalam ruang fitur untuk mencari hyperplane. Nah, SVM dapat membuat model yang baik meskipun dengan data yang sedikit dan memiliki tingkat generalisasi data yang tinggi. Pertama, ini mirip ya, karena dia menggunakan hasil proposisi juga, lalu akan masuk ke percabangan di mana skor lebih besar dari 0 atau tidak. Jika ya, maka klasifikasi positif. Jika tidak, maka dia akan masuk ke percabangan selanjutnya, yaitu jika skor kurang dari 0. Apakah kurang dari 0? Jika ya, maka negatif. Jika tidak, yang artinya mungkin sama dengan 0 atau sebagainya, maka dia akan netral gitu ya. Mirip seperti naive Bayes. Cuman dia mencari yang positifnya dulu. Oke, selanjutnya adalah hasil distribusi sentimental. Nah, ini sudah mulai ke hasil dari prosesnya ya. Kita akan bahas hasilnya dulu. Nanti untuk prosesnya akan kita jabarkan di slide selanjutnya. Di sini sentimennya itu positif sebanyak 356 atau 27%, 27,88%, dan negatifnya adalah 595, yaitu 46,59%, dan netralnya adalah 326 atau 25,53%. Dan dari diagram ini bisa kita lihat ya, untuk kesimpulannya yaitu dominan negatif untuk sentimennya. Nah, ini untuk performanya. Untuk performa dari naive Bayes yang sebelum smooth. Sebelum dioptimalisasi menggunakan smooth, di mana base-nya adalah 81% akurasi, complement menggunakan alpha 001 dan rasio 80 per 20. Nah, ini ya bisa terlihat di sebelah kiri ini, di mana akurasinya rata-rata itu sekitar 81% tertingginya. Dan untuk conversion matrixnya seperti ini ya, dia menghasilkan dominan negatif juga ya, di mana negatifnya ada sebanyak 116 dan positifnya 35, sedangkan aktual netral itu 26 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah smooth, meskipun hasilnya tetap sama ya, tapi dia lebih akurat lagi gitu ya. Jadi akurasinya adalah 89% akurasi dengan rasio yang sama, dengan komplement yang sama, tapi menggunakan smooth. Mana dia sudah dikalibrasi ya. Dimana di sini base-nya itu adalah 89% akurasi. Ya. Dan untuk selanjutnya, untuk conversion matrix-nya juga nilainya tetap mirip ya. Dia yang tadi kan 116, ini 106. Dengan positifnya 40 dan netralnya 29. Oke, selanjutnya untuk performa SPM. Nah ini SPM ini cenderung lebih stabil ya, dari kata penulis dan dari kesimpulan jurnal tersebut, meskipun dia sebelum dan setelah smooth gitu ya. Di sini untuk SPM itu 84% akurasinya yang tertingginya dengan metode linear dan C sama dengan 2, rasionya 80 per 20 sama, dan conversion matrixnya hasilnya sebagai berikut ya. Meskipun nilainya lebih kecil, tapi dia tetap dominan di negatif. Nah, ini setelah smooth, dia malah naik lagi ya. Untuk akurasinya dia terbaiknya itu ke 93%. Bukan RBF dan C sama dengan 3, rasio 80 per 20. Nah, di sini jumlahnya lebih besar lagi ya, di mana negatifnya 218 dan positifnya 95 gitu ya.
Oke, untuk pembahasannya dari hasil jurnal yang dicantumkan di awal menjadi referensi dari materi ini adalah keunggulan SPM atas Naive Bayes adalah SPM lebih akurat karena kuat terhadap data berdimensi tinggi, yaitu dari TF-IDF dan tahan overfitting. Dan jika tanpa smooth, SPM mampu ke 84% menggunakan kernel linear C sama dengan 2 dan rasio 80/20. Dan itu lebih besar dari Naive Bayes gitu, yang memperoleh nilai akurasi 81% menggunakan komplement alpha 001 dan nilai 001. Ketika menggunakan smooth, Naive Bayes juga meningkat ya. Tapi SPM tetap lebih unggul, yaitu 93% dengan menggunakan kernel RBF dan C sama dengan 3 lebih besar daripada Naive Bayes yang mendapatkan base akurasinya di 89% dengan komplement alpha 0,1. Nah, untuk ilustrasi perhitungan manual sederhana menggunakan Naive Bayes komponen tweet test itu sebagai berikut ya, karena nanti kita akan bahas perhitungan manualnya. Nah, misalkan contohnya di sini ada tweet tapera buruk potong gaji. Nah, posteriornya yaitu P yang di dalamnya ada kelas dikali dikali P dengan di dalamnya ada kata dan kelas dengan smoothing alpha sama dengan 0,1, maka hasilnya adalah probabilitas negatif tertinggi, di mana nilai posterior terkecil pada komplement, yaitu prediksi negatif. Serupa pada SPM, di mana vektor TF-IDF, tweet test akan dekat dengan titik negatif, yaitu prediksi negatif. Lalu sentimen dominan negatif, true negatif, tertinggi pada confusion matrix kedua algoritma. Artinya masyarakat kritis terhadap potongan gaji 3% ini. Jadi pada intinya untuk jurnal ini tetap ya hasilnya adalah masyarakat kritis terhadap potongan gaji 3% untuk tapera tersebut. Oke, selanjutnya untuk peran smooth pada sepanjang jurnal ini adalah mengatasi imbalance data, yaitu negatif 46,59% dengan meningkatkan akurasi signifikan, yaitu 9% di SPM dan 8% di Naive Bayes. Lalu membantu model belajar pada pola minoritas, yaitu positif dan netral lebih baik. Implementasi kebijakan. Nah, ini update terbaru ya 2025. Sentimen negatif 2024 masih relevan meski ada penyempurnaan. MK menyatakan UU Tapera inkonstitusional bersyarat, yaitu revisi dalam 2 tahun. Jadi, lalu perumahan rakyat tetap prioritas dengan target 3 juta rumah, FLPP naik, integrasi SLIK, dan OJK. Nah, analisis sentimen seperti ini berguna untuk evaluasi berkelanjutan dan sosialisasi kebijakan. Nah, ini untuk update terbaru dari isu Tapera ini ya di tahun 2025. Oke, perhitungan manual. Ini sesuai dengan soal nomor 1 ya. Kita perlu membuat sebuah perhitungan manualnya dari jurnal yang sudah dipilih, di mana di sini akan kita sediakan dulu datanya, itu contoh datanya, karena pada jurnal ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan library skiller untuk perhitungan data yang berjumlah 1277 tweet. Nah, jadi pada perhitungan sederhananya akan menggunakan 6 tweet yang telah dipreprocessing sebagai berikut ya. Ini ya ada 6 tweet yang dimana positifnya 2, negatifnya 2, dan netralnya 2. Total data training ada 6 tweet. Dengan masing-masing persentase yang pastinya 33% ya. Lalu kata uniknya atau vokabularinya yaitu tapera, bagus, bantu, rumah, membantu, pekerja, potong, gaji, buruk, mahal, rugi, biasa, saja, mungkin, dan ikut. Ada 15 kata ya. Dan untuk tweet test yang akan kita bawa sepanjang perhitungan manual ini adalah tapera, buruk, potong gaji. Nah, itu untuk tweet testnya ya. Karena nggak ada di sini kan ya. Itu anggaplah ini data ke-7 gitu ya. Oke. Nah, untuk
perhitungan menggunakan if Bayes yang pertama, yaitu di mana menggunakan rumus probabilitas bersyarat, di mana di sini P, yaitu yang di dalamnya ada A atau B, sama dengan P B atau A dikali P dikali A, dibagi, semuanya dibagi P dikali B gitu ya. Dan gunakan komplement naive Bayes dengan lattice smoothing seperti pada jurnal Swarthmore ya. Dan ini nanti akan disesuaikan di ujungnya setelah perhitungannya. Nah, untuk langkah pertama yaitu hitung prior, yaitu pi kelas ya. Di sini pi itu untuk isinya kan kelasnya itu akan jadi positif, negatif, dan netral ya. Dimana nilainya masing-masing adalah 0,33 atau 2/6. Nah, selanjutnya di langkah kedua adalah hitung frekuensi kata per kelas, di mana yang positif ada total 6 kata, dan negatif ada total 6 kata juga, dan netral ada 5 kata. Oke. Nah, langkah ketiga yaitu complement naive Bayes, yaitu gunakan frekuensi di kelas lawan, yaitu dengan rumus prior yang di dalam kata per kelas sama dengan frekuensi kata di semua kelas lain ditambah alpha, dibagi total kata di kelas lain ditambah alpha dikali vocab size. Vocab size itu jumlah ini ya, jumlah katanya. Nah, di sini keseluruhannya ada berapa. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya adalah contoh untuk menghitung kata huruf yang hanya muncul di negatif. Misalkan di sini saya menganalogikan sebagai A, yaitu buruk ya, kata yaitu, dan B-nya itu positif, di mana prior A per B sama dengan frekuensi buruk di non positif. Ini diambil dari buruk di non positif, buruk di non positif. Kan buruk mana? Buruk muncul berapa kali? Ini di negatif ya, dia adanya posisinya. Nah, untuk buruk ini dia muncul sekali. Nah, lalu ditambah alpha-nya itu 0,1 dibagi total kata non positif. Oke, berarti dari sini berapa? Total kata non positif. Positif, non positif. 6 ditambah 5 non positif jadi 11. Lalu 11 itu akan ditambah 0,1 dikali jumlah vocabnya, yaitu 15. Maka hasilnya adalah yang pertama 1,1 per 11, 1,1 yaitu karena 1 ditambah 0,1 dan dibagi 12,5, yaitu hasilnya adalah 0,88. Nah, selanjutnya menghitung untuk yang B-nya ya. Frekuensi buruk di non negatif. Nah, ini kan tidak ada ya, 0 berarti. Lalu ditambah alpha-nya juga dan total non negatif, di mana total non negatif itu ada netral dan positif, di mana ini dijumlahkan 6 tambah 5, 11 gitu ya. 11 yang artinya di sini 0 ditambah 0,1 yang artinya 0,1 dan dibagi 12 per 15 karena hasilnya sama ya. Sama dengan 0,008. Jadi hasilnya adalah 0,008 yang merupakan kecil, yang sangat kecil gitu ya. Merupakan bukti kuat bahwa buruk mendukung negatif. Dan di mana priornya buruk atau netral yaitu sama seperti positif ya. Di mana buruk adalah netral itu sama seperti positif yaitu 0,088, sangat terlalu besar gitu ya. Nah, selanjutnya jika menggunakan SPM, dan ini dilakukan terhadap semua kata ya. Misalkan ini buruk diganti menjadi tapera gitu ya. Tapera akan dihitung sebagai netral misalkan pada akhirnya gitu. Jadi ini akan berulang menjadi beberapa kali sesuai jumlahnya, berarti 15 kali ya. Nah, untuk selanjutnya ketika menggunakan SPM atau support vector mesin,
Dia itu hanya mencari hyperlink yang memisahkan kelas dengan margin maksimal. Agak sulit untuk dihitung manual, namun prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ubah tweet menjadi vektor TF-IDF. Contoh sederhananya itu dua dimensi ya. Dimensi satu bobot kata positif, misalkan bantu, bagus, dan lain-lain. Dimensi keduanya adalah bobot kata negatif, buruk, potong, dan lain-lain. Nah, ini untuk bobotnya ya. Misalkan tweet 1 itu kelas positif yang menggunakan dengan vektornya 0,8 dan 00 misalkan. Dan untuk yang nomor 3 ini negatif karena positifnya 0 dan negatifnya 9. Nah, lalu bagaimana dengan kata tes yang kita coba untuk dilakukan tes ya, yang tadi yang tweet tes itu, di mana 0,1 vektornya, positifnya dan negatifnya 0,9. Nah, di SVM menggunakan kernel RVFC93 seperti pada jurnal akan membuat batas non-linear di mana tweet testnya yaitu 0,1 dan 0,9 sangat dekat dengan titik negatif. Maka prediksinya adalah negatif karena dia besarnya itu di negatif ya, lebih dekat ke negatif. Jadi dapat disimpulkan dari kedua perhitungan manual di atas bahwa sentimen masyarakat dominan negatif karena banyak kata seperti potong, buruk, rugi, dan skor insert lexiconnya juga negatif. Nah, dari keseluruhan jurnal ini dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen terhadap kebijakan Tapera pada platform X menunjukkan opini masyarakat yang dominan negatif, yaitu 46%, 46,59% dari 1.277 tweet dibuktikan dengan nilai true negatif tertinggi pada confusion matrix. Algoritma SVM terbukti lebih unggul daripada naive Bayes dengan akurasi tertinggi 84% tanpa smooth dan 93% dengan smooth. Dan kernel RVF, C93 dan rasionya 80/20. Sementara naive Bayes mencapai 81 dan 89. Penggunaan smooth secara signifikan meningkatkan performa klasifikasi pada data imbalance, sehingga hasil ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan sosialisasi kebijakan Tapera guna mengurangi keresahan publik ya, karena publik sudah mulai resah ya sepertinya pada saat jurnal ini dilakukan penelitiannya ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.